Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan dan karunia-Nya maka kita bisa bersama-sama berkumpul pada kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4 mengenai budaya positif pada program pendidikan guru penggerak khususnya angkatan 9 Kota Dumai. Bapak Ibu hebat yang saya banggakan, saya ucapkan sebelumnya terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu pada hari ini untuk sama-sama kita di sini. Posisi saya adalah sebagai penuntut ilmu dan berusaha untuk membagikan ilmu yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak saya. Saat ini situasinya saya dan teman-teman angkatan 9 yang dalam pendidikan sudah masuk ke modul 2 Bapak Ibu. Namun sebagai penutup modul 1, maka salah satu tugas yang harus diselesaikan adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah hari ini yang untuk siswa kemarin sudah saya rekam mengenai keyakinan kelas. Semuanya nanti akan saya unggah di YouTube saya. Jika berkenan Bapak Ibu juga saya harapkan kehadirannya pada komentar umpan balik di YouTube saya. Baik, tanpa banyak membuang waktu, saya lanjutkan saja. Kegiatan saya pada hari ini adalah menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan di sini. Di sini saya juga sedang tahap belajar. Apa yang saya sampaikan nanti bukanlah sebagai wujud ukuran kemampuan saya, melainkan ini adalah bentuk wujud sharing ilmu, di mana dalam penerapannya nanti saya harapkan secara pelan-pelan bisa kita laksanakan bersama-sama sehingga terwujudnya nanti satu budaya positif yang terbentuk berdasarkan aturan-aturan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada siswa kita di sekolah ini satu saat nanti. Baik Bapak Ibu, di sini saya menyatakan berkali-kali bahwa dalam modul ini adalah merupakan modul budaya positif. Namun pernahkah Bapak Ibu mendengar sebelumnya mengenai budaya positif? Saya yakin dan percaya sekali bahwa kita di sini semua pasti sudah pernah mendengar yang namanya budaya positif. Apalagi dua kata ini sudah kita ketahui bersama ya, pengertiannya. Budaya itu apa, positif itu apa, bahkan pada saat disandingkan bersama, maka pengertian dari budaya positif itu apa, saya rasa pasti sudah tahu. Ada yang bisa menyebutkan apa itu budaya positif? Budaya apa Bapak Ibu? Kira-kira. Budaya adalah pembiasaan. Positif, hal-hal yang baik. Jadi kalau kita mendengar budaya positif, pasti sudah bisa merangkum dan menyimpulkan bahwa itu adalah satu pembiasaan yang baik. Itu secara singkatnya saja ya Bapak Ibu ya, bahwa budaya positif itu adalah satu kebiasaan baik yang harus kita terapkan. Nah, secara panjang lebarnya pengertian dari budaya positif itu sendiri adalah sebuah paham atau keyakinan yang menekankan pada kebaikan, kejujuran dan rasa saling menghargai dalam interaksi sosial. Jadi ada pemahaman dan keyakinan di sini dalam menekankan kebaikan, kejujuran dan saling menghargai dalam kita berinteraksi secara sosial. Itu pengertian dari budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini konsep inti dari budaya positif itu sendiri ada 8 yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu di kesempatan ini. Yang pertama yaitu merupakan perubahan paradigma belajar. Ini berdasarkan dari cara belajar kita yang sebelumnya mungkin masih banyak terdapat kekurangan, sehingga
sebagai wujud penyempurnaan proses belajar pembelajaran, maka kita harus merubah paradigma belajar kita. Paradigma yang bagaimana nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Yang kedua dari konsep inti budaya positif ini sendiri adalah tentang disiplin positif. Ya, bagaimana kita mengetahui disiplin positif itu apa-apa saja juga nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu dalam berperilaku pasti memiliki motivasi tersendiri. Jadi kita akan mengetahui bersama-sama apa saja motivasi yang dilakukan oleh manusia, itu nanti akan disampaikan juga. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebagai manusia kita pasti punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Begitu juga murid-murid kita. Setiap murid itu datang dari latar belakang yang berbeda. Nah, latar belakang yang berbeda inilah yang menentukan karakter murid kita, Bapak Ibu. Karakter serta kebutuhan mereka. Tentu kebutuhannya juga berbeda. Nah, kalau salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, maka pasti nanti akan menimbulkan perilaku manusia. Jadi kaitannya dengan yang nomor 3 ini nanti, kebutuhan dasar manusia apa-apa saja nanti juga saya akan sampaikan pada slide berikutnya. Intinya nanti dari kebutuhan dasar manusia inilah maka ada motivasi dalam bertindaknya seorang manusia, termasuk murid-murid kita. Konsep inti budaya berikutnya yaitu adalah posisi kontrol guru. Nanti akan disampaikan guru itu memiliki posisi kontrol apa saja dan mana bagian posisi kontrol yang paling tepat untuk disampaikan sesuai dengan paradigma perubahan belajar kita di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai posisi kontrol kita ini selama ini itu apa-apa saja dan mana yang paling sering kita lakukan, mana yang kita anggap paling tepat dan mana yang sebenarnya paling tepat dari semua posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan ini diperlukan dalam pembentukan budaya positif di sekolah kita. Apa-apa saja nanti nilai-nilai kebajikan yang harus ada di lingkungan sekolah kita, baik secara pribadi maupun secara bersama, sama kita kolaborasikan untuk menanamkan budaya positif. Nanti kita akan ketahui juga di slide berikutnya. Kemudian yang ketujuh adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini kita bersama-sama dengan siswa kita untuk membentuk satu keyakinan kelas dengan melibatkan mereka untuk membuat satu aturan, Bapak Ibu. Jadi karena selama ini kita itu selalu memberikan aturan itu secara sepihak kepada siswa-siswi kita, kepada murid-murid kita. Murid begitu masuk sudah dihadapkan dengan suka tidak suka harus mengikuti aturan yang ada di sekolah tanpa melibatkan mereka, tanpa menanyakan mereka suka atau tidak suka. Yang kita tahu mereka masuk, mereka harus menyetujui dan menjalankan. Jadi inilah yang akan diubah aturan yang secara sepihak itu dengan keyakinan kelas, yaitu melibatkan mereka dalam peraturan untuk mereka jalani. Kenapa harus melibatkan murid? Nanti akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Dan terakhir adalah segitiga restitusi, adalah satu langkah untuk memecahkan atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada pada murid-murid kita. Selama ini mungkin banyak masalah yang sudah kita selesaikan atau mungkin yang sudah kita anggap selesai, tapi kita tidak tahu efeknya ke depan. Apakah masalah yang kita selesaikan bersama murid kita pada hari ini itu benar-benar selesai untuk di masa depan mereka? Jika tidak, maka segitiga restitusi inilah sebagai salah satu solusi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan murid kita hingga di masa yang akan datang. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Untuk saat ini langkah yang paling tepat dalam menanamkan budaya positif di kurikulum Merdeka adalah segitiga restitusi. Nanti kalau seandainya kurang tepat, mungkin akan diubah di kurikulum berikutnya, saya rasa. Di saat ini ilmu yang saya dapatkan di kesempatan ini adalah 8 konsep inti budaya positif.
Selamat datang Bapak Ibu. Saya sambut Bapak Ibu untuk sama-sama menerima ilmu, berbagi ilmu. Kemudian harapannya adalah setelah kita berbagi ini nanti bersama-sama kita bisa berkolaborasi pelan-pelan, termasuk saya juga. Saya juga akan memperbaiki cara saya untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah. Ya Bapak Ibu. Oke. Kita masuk pada perubahan paradigma belajar. Sebelum kita masuk pada perubahan paradigma belajar, mengapa proses pembelajaran harus berubah? Saya akan berikan 3 pertanyaan yang jawabannya kita simpan dulu. Nanti setelah saya sampaikan ini kita refleksikan apakah jawaban dari ketiga pertanyaan ini masih tetap sama atau tidak. Kalau ada perubahan berarti memang paradigma belajar kita harus berubah. Tapi kalau sama berarti tidak perlu berubah. Ya Bapak Ibu. Nah, apa pertanyaannya? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Kita pasti sih semuanya, termasuk saya ini sering memberikan hukuman pada murid. Tujuannya apa? Adalah untuk mendisiplinkan murid. Itu pemikiran saya. Ternyata ada pertanyaan, apakah hukuman itu tepat untuk mendisiplinkan murid? Ya, kita simpan dulu jawabannya Bapak Ibu. Kalau saat ini saya sampaikan, saya sering memberikan hukuman untuk mendisiplinkan murid. Nah, yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Kita selalu memberikan penghargaan pada siswa sebagai satu motivasi untuk mereka bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tapi apakah itu langkah yang tepat sehingga prestasi mereka meningkat satu saat nanti? Ya. Kemudian di pertanyaan yang ketiga adalah apakah guru yang baik adalah guru yang mampu berperan sebagai teman bagi murid? Kita selalu punya pemikiran kalau kita dekat dengan murid, mampu bisa menjadi teman bagi mereka, itu adalah guru yang baik. Namun apakah itu memang baik? Nah, ini dari pemikiran ketiga ini jawabannya silahkan disimpan dulu. Maka kita masuk pada paradigma baru dalam pembelajaran, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru ini diberikan atau dirancang dengan berdiferensiasi berbeda-beda kepada para peserta didiknya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan bagaimana dia menyukai sesuatu, ya, minatnya. Kemudian tetap memperhatikan keberpihakan pada mereka sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, saya sangat yakin dan percaya terutama pada saat Bapak Ibu mendengarkan kurikulum Merdeka, apalagi mengerjakan PMM-nya, pasti sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, tapi tidak bosan-bosannya saya mengulangi, ada 6 profil pelajar Pancasila yang akan kita bentuk untuk karakter murid-murid kita. Yang pertama, sesuai dengan saran pengajar praktik kemarin, bahwa selalu menempatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa di pertama. Ya Bapak Ibu, karena ini yang paling utama dalam pembentukan karakter murid-murid kita. Yang kedua, boleh silahkan memilih karakter mana saja, mau mandiri, bergotong royong, ya, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir adalah berkebinekaan global, yaitu tidak membeda-bedakan suku, agama maupun ras. Itu ya Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Sampai di sini sudah memahami apa yang saya sampaikan? Kalau sudah memahami apa yang saya sampaikan, saya ingin Bapak Ibu sebelum masuk ke slide berikutnya, coba yang berpasangan
saling mengepalkan tangan, tangan yang sebelah satunya itu mengepalkan satu tangannya, seolah-olah yang Bapak Ibu kepalkan tangannya ini adalah benda berharga, isinya benda berharga yang tidak ingin orang lain ambil. Ibu ingin, Bapak ingin mempertahankan, ya, anggap saja di dalamnya ada emas 10 gram atau 5 gram, kan sayang kalau orang lain ambil. Nah, tapi di tangan teman Bapak Ibu yang di sebelah juga punya benda berharga. Bapak Ibu ingin mengambil benda berharga dari teman Bapak Ibu itu, silahkan kepalkan tangan Bapak Ibu yang satu coba membuka kepalan tangan temannya, begitu juga yang di sebelahnya, silahkan coba buka kepalan tangan temannya yang di sebelahnya, namun tangan yang satunya tetap mempertahankan kepalan tangan. Ada emas 10 gram di dalamnya, Bapak Ibu tolong dipertahankan, tapi bagaimana caranya supaya dapat emas temannya juga, supaya dapat 20 gram emas, bisa? Yang di dalam kepalan tangan, bukan di pergelangan tangan. Iya, oke. Ada yang merelakan memberikan isi yang berharga di kepala tangannya? Sulit enggak? Oh, lagi hamil. Ada toleransi di situ ya, Bu Dina ya. Oke. Ada usaha yang sangat keras oleh Bapak Ibu yang di belakang dalam mempertahankan yang berharga. Sulit Bapak Ibu? Sulit ya? Sulit mempertahankan, sulit juga untuk merangkasnya. Ya kan Bapak Ibu? Itu tandanya apa? Tandanya apakah kita bisa mengontrol orang lain? Bisakah kita mengontrol orang lain Bapak Ibu? Tidak. Tidak bisa. Atau bisakah kita dikontrol oleh orang lain? Tidak. Tidak bisa. Siapa yang mengontrol diri kita? Tidak. Ya, itu diri kita sendiri. Nah, itulah yang ada di dalam miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Kita selalu ada kesalahpahaman dalam mengontrol. Ya, apa kesalahpahaman yang pertama? Adalah ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid-murid kita. Ya, selama ini kita merasa pikiran kita adalah kita mampu mengontrol murid atau murid di bawah kontrol kita sepenuhnya. Itu adalah ternyata ilusi, tidak sepenuhnya benar. Karena tadi sebagaimana yang Bapak Ibu simpulkan bahwa hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol diri sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu mengontrol. Meskipun orang itu adalah orang yang dewasa dan orang yang dianggap berhak untuk memaksa. Ya, kita merasa orang yang dewasa, kamu itu anak kecil, tahu apa? Ikut kata bapak kalau mau selamat. Ya, itu orang dewasa berhak untuk memaksa. Padahal tidak seperti itu. Nyatanya anak-anak punya kontrol terhadap diri mereka sendiri untuk bisa selamat. Masuk nih. Ayo Bu Aiman silahkan bergabung. Baik, ilusi kontrol berikutnya adalah tentang bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Kita kritik mereka, kita buat mereka menjadi merasa bersalah dengan harapan mereka pasti akan berubah suatu saat nanti. Nyatanya itu hanya ilusi. Tidak sepenuhnya benar. Kalau hanya kritik saja yang diberikan, mereka akan tumbuh menjadi manusia yang tidak percaya diri karena tidak diberi solusi. Begitu juga dengan rasa bersalah. Mereka akan tidak akan termotivasi untuk memperbaiki diri justru. Kenapa? Karena pasti berpikiran nanti salah lagi, semua salah. Gitu. Jadi ilusi bahwa kritik itu dan rasa bersalah adalah sebagai penguat karakter. Ilusi berikutnya adalah bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata itu ilusi. Kok ilusi, Bu? Ya karena tidak semua yang kita anggap baik itu juga baik bagi orang lain. Jadi kita bagaimana caranya? Baik. Masa nggak baik juga dengan orang lain? Karena berkaitan tadi dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Kalau mereka nggak butuh itu ya nggak akan baik, Bapak Ibu. Nah maka dari situlah dia
ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi banyak pemikiran-pemikiran kita yang kita anggap benar sebelumnya ternyata tidak sepenuhnya benar. Oke. Nah, ini dia mengubah. Oleh karena itu kita harus mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang mana itu menurut stimulus respon bahwa pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Kita berpikir murid datang untuk ke sekolah ini adalah belajar, berarti sama dong semuanya. Mereka semua untuk belajar. Itu stimulus respon kita pada sebelumnya. Ternyata menurut teori kontrol tidak begitu, kebutuhan kita tidak sama. Kenapa tidak sama? Nanti saya akan jelaskan kebutuhan kita seorang manusia itu ada berapa macam. Ya, dan ini yang harus kita pahami dari murid-murid kita. Nanti kalau ada masalah yang terjadi, kasus-kasus yang timbul, kita harus cari dulu kebutuhan mana dari mereka yang belum terpenuhi sehingga mereka bertindak demikian. Itu Bapak Ibu. Ya, yang kedua, stimulusnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti yang halnya saya tegak berdiri di sini, Bapak Ibu, menurut pandangan saya, Bapak Ibu mengerti bahwa saya adalah ingin memberi ilmu, berbagi ilmu. Tapi mungkin dalam pandangan Bapak Ibu hanya untuk menuntaskan tugas saja. Saya tidak bisa memaksakan kehendak juga kan Bapak Ibu? Bukan, saya berbagi ilmu. Walaupun memang benar saya adalah sedang menuntaskan satu tugas. Nah itu dia, dari situ saja sudah bisa melihat bahwa semua orang itu tidak bisa melihat hal yang sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Begitu juga dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Ya, pada saat kita memberikan penjelasan kepada mereka, tidak semuanya mereka akan berpendapat sama. Begitu. Selanjutnya adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi dari semua orang melihat yang sama, kita mengubah pula pandangan kita supaya mereka sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pada teori kontrol tidak begitu. Kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan memaksa mereka untuk mengikuti apa yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita bisa memahami mereka, kenapa mereka berpikiran yang berbeda. Sehingga pada stimulus respon sebelumnya itu kita melihat setiap perilaku buruk yang dilakukan oleh manusia atau murid kita itu dilihat sebagai satu kesalahan. Cabut dia bersalah, ngantuk dia bersalah. Kemudian merampas barang milik temannya, ya salah. Semua salah. Nah, dari teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Disinilah posisi memahami siswa tadi Bapak Ibu. Kita cari tahu dulu siswanya ngantuk kenapa. Oh, ternyata bergadang membantu ibunya persiapan berjualan di pasar. Jadi bagaimana cara mencari solusinya? Gitu. Akan lebih baik secara bersama-sama kita mengajak siswa tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dengan seperti itu, langkah seperti itu diharapkan perbaikan siswa itu akan lebih panjang sampai kapanpun, bukan dengan terpaksa. Oh kamu ngantuk ya, di belajar di kelas ya cuci muka, besok tidak boleh seperti itu lagi. Hanya mengikuti pada saat itu saja Bapak Ibu. Untuk kedepannya kalau permasalahannya belum tuntas, dia akan melakukan hal yang sama lagi. Itu dia. Kemudian stimulus respon berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata pada kenyataannya teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah saya jelaskan juga di awal tadi, ya. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi
kita tidak boleh memaksa, tapi memahami dulu, kemudian bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini saya mau cerita sedikit Bapak Ibu ya, karena saya juga ada menemukan di media sosial bahwa kebetulan saat ini saya sedang menjalankan pendidikan CGP. Kemudian di antara kita di sini ada Bu Sri dan Bu Muri sedang melaksanakan pendidikan PPG. Katanya lebih berat PPG daripada CGP. Kenapa? Karena di PPG saya tidak tahu benar apa tidaknya, makanya sekalian saya tanya ini dengan Bu Sri dan Bu Nuri. Katanya di PPG kalau dikasih tugas ya harus itu yang dilaksanakan, tidak boleh melenceng. Benar Bapak Ibu? Benar. Nah, kalau di CGP dia punya keleluasaan dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam pemberian tugas itu boleh pengerjaannya, kalau di kami itu boleh mau dikerjakan melalui video boleh, melalui PPT boleh, melalui infografis, komik, puisi, pantun boleh, asal tetap pada tujuan yang sama. Itu keleluasaan dalam CGP. Tapi dudennya tetap sama. Ya, jadi katanya itu salah satu kemudahan dalam CGP. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak Ibu guru untuk dapat mengikuti CGP pada langkah berikutnya. Semangat ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon. Kalau kita berkompetisi, pasti stimulus respon kita ada yang menang, ada yang kalah. Itu stimulus yang sebelumnya. Ternyata setelah mempelajari teori kontrol, model berpikir itu hanya adanya menang-menang, nggak ada kalahnya Bapak Ibu. Loh, kok bisa begitu? Karena sebelum ini saya menyatakan kompetisi itu adalah saya dengan orang lain. Kalau orang lain lebih baik dari saya, berarti saya kalah dong. Tapi kalau saya jauh lebih baik daripada orang lain, berarti orang itu yang kalah. Itu stimulus respon saya yang pertama. Di teori kontrol itu menang-menang. Kenapa? Karena yang menjadi kompetisi itu bukan saya dengan orang lain, melainkan saya dengan diri saya sendiri Bapak Ibu. Kenapa begitu? Saat kita berhasil menjadi lebih baik dari diri kita yang lalu, itu saya merasa akan menang. Tidak ada yang kalah di sana. Ya, sebagaimana yang saat ini saya lakukan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu gurunya saya dari berapa minggu yang lalu, ini mental saya gak kena nih sebelum hari ini. Ya, tapi saya berusaha bagaimana supaya ini bisa berjalan. Yang penting tuntutan tugas selesai, saya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Udah. Itu salah satu langkah saya untuk bisa memperbaiki, mengatasi kelemahan saya sendiri, bukan mengatasi kelemahan saya terhadap orang lain. Jadi stimulus respon saya yang dari berpikir menang kalah itu harus bisa berubah menjadi menang-menang. Ya Bapak Ibu, sampai di sini sudah cukup paham mengenai perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Baik, kalau sudah, saya lanjutkan ke berikutnya mengenai disiplin positif. Tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Apa yang kita pikirkan kalau kita mendengar kata disiplin? Pasti tertib ya, tertib, satu aturan yang menertibkan. Pokoknya harus tegas, ketegasan, memaksa, seperti itu. Ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nggak ada satupun yang menyatakan bahwa disiplin itu pemaksaan, ketegasan, ketertiban. Ya. Sementara disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini dia kenapa kita tidak perlu lagi memberikan reward kepada murid kita, bukan tidak diperbolehkan, tapi pada hasilnya dirasa kurang tepat, hanya bisa memotivasi siswa untuk melakukan satu kebaikan kalau ada apanya.
utamanya mereka tidak termotivasi untuk melakukan sebuah perilaku disiplin positif. Begitu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Inilah tujuan dari seorang pendidik, di mana bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dan perilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal. Yang lebih utamanya adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu, motivasi yang hadir dari diri mereka sendiri, bukan dari luar, bukan dari kitanya, tapi memang dari betul-betul diri siswa itu sendiri, sehingga perubahan perilaku ke arah lebih baik itu dirasa akan lebih baik daripada ada motivasi dari luar. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi universal dia, menyeluruh, rata dia. Apa saja kalau di dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada nilai kebajikan dari Ibu Primary atau Years Program, yaitu nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Sudah cukup jelas Bapak Ibu mengenai nilai kebajikan? Oke. Kalau sudah, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ini tadi yang saya sampaikan di awal, setiap manusia dengan latar belakang berbeda akan membentuk karakter murid yang berbeda berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda juga. Di mana pengertian dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Makanya ada perilaku seperti itu. Itu tadi kebutuhan dasar manusia yang pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia itu sendiri apa? Di antaranya ada 5 dasar kebutuhan manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan puncak dari rasa kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah mendapatkan rasa kesenangan. Jadi inilah yang harus kita pahami dalam tiap diri murid-murid kita. Kalau ada perilaku mereka yang tidak sesuai, maka kita harus memahami, dilihat di bagian mana yang kurang terpenuhi dari bagian dari mereka. Kita lihat pertama, untuk bertahan hidup, apa yang harus dipenuhi dalam kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu apakah mereka cukup makannya. Karena dari siswa-siswi kita pasti ada, apakah pagi itu dia tidak bersemangat untuk belajar, ternyata belum sarapan Bapak Ibu. Berarti kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Gitu. Kemudian pakaiannya bagaimana? Ada nggak sampai saat ini Bapak Ibu siswa kita, murid kita yang seragamnya masih berbeda dengan teman-teman yang lainnya sehingga dia tidak termotivasi untuk belajar? Itu juga merupakan kebutuhan mereka yang harus dipenuhi, yang akan berpengaruh pada perilaku mereka. Kemudian tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja itu? Yaitu rasa diterima atau
kolaborasi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Pasti kita akan pernah menemukan siswa-siswa yang mungkin kebutuhan yang ini tidak terpenuhi. Setiap ada kelompok mereka selalu dikucilkan. Setiap ada satu hal kegiatan mereka tidak dibagi. Nah, ini bagaimana caranya mereka supaya kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, ya, sehingga mereka bisa menimbulkan satu perilaku yang positif. Kemudian penguasaan, apa saja yang ada di penguasaan ini, yaitu harga diri, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran, kalau kita membentuk kelompok-kelompok, usahakan setiap siswa itu dapat giliran menjadi pemimpin kelompok. Karena ternyata ini termasuk kebutuhan dasar manusia juga, bagian penguasaan. Diakui, didengar. Kalau murid, bu, saya nggak bisa buat yang ibu berikan, tapi saya buat puisi. Jangan langsung dijudge. Apa itu? Itu nggak ada yang nyuruh puisi ya? Nggak boleh sana. Itu berarti membuat kebutuhan dasar untuk diakuinya tidak terpenuhi juga. Sebaiknya berikan apresiasi. Reward nggak boleh Bapak Ibu, hadiah yang ada apanya tadi nggak boleh, tapi apresiasi boleh. Kemudian kebebasan merupakan salah kebutuhan dasar manusia berikutnya yang juga, yaitu mandiri, memiliki pilihan. Ini tadi yang saya sampaikan, tugas-tugas CGP ada pilihannya. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya seperti apa. Ini kebutuhan dasar bagian kebebasan. Jadi bebas itu bukan bebas dibebaskan, main bola hujan-hujanan ya Bu Dina ya, bukan satu bentuk kebebasan. Tapi memberi mereka pilihan, kamu maunya apa? Apakah itu sudah terbaik untuk kamu? Kalau memang itu terbaik untuk kamu, boleh kamu lakukan. Jadi kebebasannya juga harus kita arahkan, bukan bebas-bebas main bola di tengah hujan terus disabar petir. Begitu. Ya Bapak Ibu, kemudian berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan dasar bagian kesenangan, yaitu saya katakan tadi puncak dari kebutuhan dasar. Karena kenapa? Karena kalau bertahan hidup sudah dipenuhi, kasih sayang dipenuhi, penguasaan dipenuhi, kebebasan dipenuhi, pasti kita akan senang. Ya. Di situ di dalam kesenangan ini ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Maka selipkanlah ice breaking atau kegiatan yang bisa mengajak siswa kita untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya bagian kesenangan dengan bermain, berikan mereka humor sehingga mereka mempunyai antusiasme dan tertawa bersama kita. Ya Bapak Ibu, sudah sampai di sini paham tentang kebutuhan dasar manusia? Kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, inilah yang memotivasi perilaku manusia. Berdasarkan kebutuhan dasar tersebutlah, maka perilaku manusia itu termotivasi. Namun ada dua motivasi, yaitu yang pertama ekstrinsik dan intrinsik. Ini Pak Budina paham kali ekstrinsik dan intrinsik, karena bahasa Indonesia ada unsur ini. Ekstrinsik apa? Ekstrinsik Pak, mantan itu letakkan di luar rumah, jangan di dalam. Gitu. Ekstrinsik itu luar, intrinsik itu dalam. Apa saja ekstrinsik ini? Yang ekstrinsik ini motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang siswa itu berperilaku baik bukan karena mereka baik, tapi mereka menghindari ketidaknyamanan untuk mendapatkan hukuman itu tadi Bapak Ibu. Makanya ada orang tua yang bilang gini, kalau Bapak Ibu menemukan gini, anak saya di rumah baik loh, kok di sekolah ibu bilang anak saya jahat, saya nggak terima. Kenapa? Karena mereka menghindari ketidaknyamanan tadi. Anak baik-baik di rumah, begitu di luar dia bebas, lepas. Karena di rumahnya dia tidak nyaman, gitu. Ya, kemudian unsur ekstrinsik lain adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Rajinnya kalau sama Bu Dina aja misalnya, tapi kalau sama Pak Nanda enggak, karena Bu Dina dia selalu ngasih imbalan misalnya seperti itu. Itu faktor ekstrinsik, sehingga perubahan perilaku baik itu tidak dari diri anak sendiri Bapak Ibu. Ini motivasi yang baik juga, tapi yang paling baik adalah motivasi dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri untuk berperilaku menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kita bagaimana bisa memancing anak itu untuk sadar berperilaku baik itu dari kesadaran dirinya sendiri, itu akan lebih baik dan tertanam lebih lama budaya positif itu sampai kapanpun, walaupun kita tidak mengajar mereka lagi. Itu harapannya.
Jadi kalau saat ini ada guru yang diikuti omongannya, tapi nanti pada saat SMA anaknya berubah karena kita bukan gurunya lagi, berarti motivasi mereka saat berbuat baik itu dari eksternal, bukan dari internal. Selanjutnya, nah ini kita selalu memberikan hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Sadar atau tidak sadar, mungkin kita sudah pernah melakukan ini, tapi kan nggak tahu perbedaannya. Apa perbedaan hukuman, apa perbedaan konsekuensi, dan apa perbedaan restitusi? Yang pertama, yaitu kalau di hukuman ini tidak terencana, dia tiba-tiba kita berikan satu tindakan itu tiba-tiba tanpa terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, dalam artian aturan itu sepihak. Kita hanya memberikan begini, murid hanya mengikuti atau harus melaksanakan tanpa diberikan kesempatan. Saya tidak bisa begini Bu, tidak mau tahu. Itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik mungkin lari 10 kali lapangan, ya. Psikis, kamu itu baju dekil macam gembel, itu psikis. Merendahkan harga diri mereka, itu merupakan hukuman. Kemudian konsekuensi ini adalah secara terencana atau disepakati sesuai peraturan. Saya dulu merasa seperti ini Bu, saya buat kesepakatan dengan siswa saya, sepakat, kemudian pada suatu saat nanti mereka melanggar aturan, kan kita udah sepakat, jadi nggak apa-apa dong kalau saya minta apa yang sudah disepakati. Saya kira itu bagus karena melibatkan anak, tapi ternyata ini termasuk konsekuensi yang membuat murid tetap tidak nyaman. Sikap guru dianggap selalu memonitor murid. Ya, ini konsekuensi. Nah, katanya yang paling tepat adalah restitusi, yang mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Kita bekerja sama, tapi kita arahkan, bukan kita yang memberikan mereka keputusan, tetap mereka sendiri yang mencari solusi terbaik untuk diri mereka sendiri. Itu restitusi. Sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu tentang ketiga ini tadi? Kalau tidak ada, coba kita lihat. Guru memberi sanksi mengutip sampah di sekitar lingkungan sekolah pada murid yang terlambat. Itu masuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Guru menangkap gelang atau aksesoris murid yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah? Konsekuensi. Guru menjemur murid yang tidak tertib saat melaksanakan upacara? Hukuman. Karena tiba-tiba ini ya Bu ya, Pak ya. Guru mengajak murid mencari jalan keluar dari permasalahannya yang susah menyelesaikan tugas atau PR? Restitusi. Restitusi ya Bapak Ibu, bukan resitawati. Guru terakhir, guru meminta murid membawa bunga saat menyelesaikan kasus berkelahi? Hukuman. Karena tiba-tiba nggak ada kelahi yang direncanakan. Oke, kalau yang direncanakan itu konsekuensi. Apakah benar? Oh iya, benar. Oh sorry, yang ini M pula ada M di sini. Restitusi itu ya Bu ya. Ya ini ya. Sorry. Itu pemantau. Nah ini posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum dengan perilaku suka memberi hukuman. Kemudian membuat merasa bersalah. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Sudah? Oke, next. Maksudnya apa? Ini ada satu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau sebagai penghukum dengan kasus seperti ini, maka guru memberikan tindakan untuk murid hormat pada bendera selama 1 jam. Ini penghukum. Kasusnya seperti ini. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, gurunya ngomong gini, berapa kali Bapak Ibu harus ngomong sama kamu nak, atau beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini membuat rasa bersalah. Dengan kasus yang sama, posisi kontrol sebagai teman, guru akan berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak
Bapak Ibu sekali ini saja ya. Ya udah nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah sebagai teman. Kemudian yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara beli atribut korporasi. Jangan diulangi lagi. Ini pemantau, Bapak Ibu. Terakhir, restitusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah manajer. Manajer nih kayak artis gitu loh Bapak Ibu ya. Bagaimana artis itu hebat terkenal, pasti ada manajer yang di belakangnya. Gitu juga kita sebagai guru. Kalau ada murid yang hebat, kita sebagai manajer. Nah sekarang ini posisi kontrol apa nih? Kamu kerjakan saja dulu tugas ini semampu kamu. Nanti ibu akan bantu. Nanti ibu akan bantu. Posisi kontrol. Memantau. Teman. Nanti ibu akan bantu. Teman. Temannya seperti apa? Kemudian kalau ada ini, Bapak kecewa melihatnya seperti ini. Rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, betul sekali. Kemudian kita sudah sepakat kemarin bukan jika melanggar aturan kelas bersedia membawa spidol. Memantau. Pemantau. Oke. Kemudian sekarang bagaimana menurutmu memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan? Manajer, maaf. Manajer ya, betul sekali. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya tahu Bapak Ibu? Karena peraturan kelas selalunya sepihak tanpa melibatkan keyakinan siswa itu sendiri. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Abstrak ini kalau dalam PTK atau skripsi kita Bapak Ibu itu adalah gambaran isi dari apa yang kita bahas. Jadi abstrak di sini keyakinan kelas ini adalah gambaran isi yang diinginkan oleh siswa-siswi kita di dalam kelas. Berupa pernyataan yang universal yang bisa dipahami oleh semua orang, dibuat dalam pernyataan positif. Positif Bapak Ibu, jangan ada kata tidak dan jangan. Kemarin saya buat keyakinan kelas, saya akui ada kesalahan, saya masih memberi kata negatif. Nanti saya akan ubah menjadi positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan yang seperti menulis surat cinta atau surat hutang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jangan pula kita minta mereka untuk bisa seperti kita ini absen melalui internet, tapi internet kita tidak bagus. Itu kan tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita. Seluruh warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tidak ada yang boleh disisihkan. Kamu yang berlima di kantin dulu, kami membuat keyakinan kelas. Setelah itu kamu masuk. Tidak ada seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian posisi kita sebagai manajer, keyakinan kelas yang akan kita bentuk itu bisa dijalankan dengan segitiga restitusi. Apa itu? Yaitu satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapan-tahapan segitiga restitusinya ya Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu adalah prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada kata-kata berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu dan lain sebagainya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, yaitu perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan selanjutnya, kemudian menanyakan keyakinan adalah langkah terakhir dari restitusi, yaitu bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dengan menanyakan nilai-nilai apa yang kita telah sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan kemarin Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa disaksikan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Halo Rehan, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu Rehan, sama-sama kita mensyukuri ya nikmat Allah yang telah memberikan kebaikan pada kita untuk saat ini. Oh ya Rehan, tadi Ibu mendengar bahwa kamu ada marah-marah di kelas dengan teman-temanmu ya? Ya Bu. Kalau boleh tahu, kenapa Rehan marah? Habis saya kesal Bu. Teman-teman di kelas saya menyebut-nyebut nama orang tua saya Bu.
Setelah mereka mengetahui nama orang tua saya, saat mengumpulkan identitas, mereka selalu memanggil saya dengan nama orang tua saya, Bu. Ya, saya tidak terima mereka memanggil saya begitu. Itu sama saja mereka mengejek orang tua. Makanya saya kesal dan marah, Bu. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah ya Rehan. Jika ibu di posisi Rehan, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan saat kamu kesal dan marah tadi, Rehan? Saya teriak-teriak, Bu. Saya memaki-maki teman yang menyebut nama orang tua saya. Bahkan tanpa sadar, saya sempat mengejar mereka dan mencengkram salah satu kerah baju teman saya itu, Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan, Rehan? Jelaslah, Bu. Saya berbuat seperti itu karena saya sayang dengan kedua orang tua saya. Makanya saya tidak terima saat ada yang mengejek mereka. Ya betul, ibu memahami posisi kenapa kamu sampai bisa berbuat seperti itu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul temanmu. Sekarang coba kamu pikirkan apakah tindakan kamu yang marah sampai mengejar temanmu dan mencengkram salah satu kerah leher baju teman ilmu itu merupakan tindakan yang sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Ya betul, menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak, Rehan? Penting, Bu. Kalau begitu keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar dan menahan emosi saya dengan lebih baik, Bu. Betul, berarti kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu ya, Rehan? Bersedia, Bu. Lalu apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya harus bisa lebih bersabar dan menahan emosi saya, Bu. Ke depan kalau ada teman yang mengejek lagi, saya akan menyampaikan bahwa tindakan itu tidak benar. Karena mereka juga telah melanggar keyakinan kelas, yaitu menghormati sesama teman. Jika mereka tidak juga berhenti untuk mengejek, maka saya akan melaporkan kepada guru atau wali kelas saya, Bu. Ya benar, tepat sekali tindakan yang kamu ambil, Rehan. Ibu bangga kamu sudah bisa memikirkan perbaikan atas kesalahan yang telah kamu lakukan dengan sebaik ini. Tetap semangat ya Rehan dalam memperbaiki diri. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu. Baik, terima kasih juga, Bu, telah membimbing saya untuk memperbaiki kesalahan. Sama-sama, Rehan. Sudah nampak tahapan-tahapan segitiga restitusi pada video yang saya berikan. Demikian tadi berarti pembahasan sudah sampai di segitiga restitusi. Ke-8 konsep inti budaya positif sudah saya sampaikan. Sekarang kembali kita ke pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada perubahan jawaban atau tetap sama? Mari kita berefleksi. Kira-kira apakah masih menyatakan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Tidak. Apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Tidak. Apakah guru yang baik adalah guru yang mampu berperan sebagai teman bagi murid? Tidak. Berarti benarlah bahwa paradigma belajar harus berubah ya Bapak Ibu. Oke, dengan demikian maka berakhir pula diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Mohon maaf kalau dalam penjelasannya saya kurang bisa memahami sehingga kurang jelas untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi intinya jika ada ilmu positif yang bisa kita berbagi dan pelan-pelan kita laksanakan untuk sekolah ini, sebaiknya kita akan adakan kolaborasi bersama dan saling mengingatkan. Kalau Bu Nuning ini kemarin kan kata Ibu Nuning tidak boleh, ini konsekuensi gitu. Lebih baik kita lakukan sebuah restitusi atau manajer gitu ya. Oke, demikian saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu hebat, tetap selalu tersenyum dan semangat bersama kita bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis